Selamat tahun baru buat kita semua, amin. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa baiknya. Bukan karena kita sudah melihat jawaban doa yang kita mungkin rindukan sepanjang tahun 2023 dijawab Tuhan, bukan. Tapi dasar kita mengatakan Tuhan itu menolong, Tuhan itu baik-baik sekali bagi kita. Karena sampai hari ini diberikan kita napas kehidupan, diberikan kita kesehatan, diberikan kita kekuatan melewati setiap musim di tahun yang lewat masuk kepada tahun yang baru. Terpujilah Tuhan. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Saya sebanyak ibadah melirik-lirik Bapak Gembala. Dalam hati berdoa, Tuhan Yesus, kelegaan menjadi milik bagian kita dalamnya. Roh yang ada pada dirinya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kuasanya tak terbatas. Amin. Ini tema di buat gereja ini ya, nikmatilah di dalam musim yang sekarang ini. Apa yang diharapkan? Ini saya membagikan firman Tuhan dengan tema, ya Bapak Ibu buka dulu dalam Mazmur 46. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ngomong dulu, ada jemaat yang tidak mengenal saya. Saya anak rohani dari gereja ini. Ya, Bapak Ibu bagi yang belum mengenal. Saya lihat memang nggak ada yang terlalu wajah baru ya. Nah, Bapak Ibu, ya suami saya mendapat pahat, anak saya baru dikaruniai 1, masih berharap ditambah. Bapak Ibu, kita masuk kepada firman Tuhan lagi. Tema dari firman Tuhan hari ini yang saya bawa adalah pertolongan Tuhan yang memampukan kita ada sampai hari ini. Katakan amin. Amin. Pertolongan Tuhan yang memampukan kita ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang di dalam Mazmur 46 ini ditulis oleh Bani Korah. Dan ini adalah fakta, nyata, realita dialaminya ketika Bapak Ibu Saudara Raja Hizkia, ya yang bernama Hizkia, Raja Hizkia dalam usianya 25 tahun dan dia memerintah 29 tahun kalau tidak salah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini yang dialami oleh Raja Hizkia bersama dengan umat yang dia pimpin pada saat itu. Nah, Hizkia itu seorang pelayan Tuhan. Kalau sekarang ini raja itu diartikan kepada hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Jadi jangan hamba Tuhan itu fokusnya hanya kepada Bapak Gembala ya. Kita semua hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, Hizkia itu adalah seorang hamba yang setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan. Dia orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang selalu taat kepada perintah Tuhan. Jadi di dalam kepemimpinan itu hatinya selalu terpaut kepada Tuhan. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia hadapi bersama dengan pasukan yang dia percayakan untuk memimpin bangsa Israel yang ada pada waktu di Yerusalem, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan pada tahun keempat pemerintahan Hizkia, Tuhan mengizinkan mereka diserang oleh Raja Asyur namanya Sanherib. Kenapa mereka diserang Bapak Ibu? Kita buktikan firman Tuhan, saya tidak mau mengarang-arang di dalam 2 Tawarik 32. 2 Tawarik 32. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ayat 8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai
kembali. Di ayat 11 beginilah, umat Tuhan yang dipimpin oleh Hizkia pada waktu itu adalah Allah yang dibuat oleh manusia, tangan manusia. Bapak Ibu Saudara, bayangin nih kalau jemaat Gereja kilometer 14 yang digembalakan Bapak Gembala di tempat ini, yang datang satu hamba Tuhan yang membuat suatu fitnah ataupun yang memburuk-burukkan Bapak Ibu Gembala Saudara bahwa pengajaran, bahwa penggembalaan, kepemimpinan mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bayangin apa yang terjadi. Mungkin secara manusia kita bisa percaya, ya, apalagi yang menyampaikan itu memiliki suatu pemahaman yang lebih dari kita, bisa jadi. Tetapi saya percaya di sini adalah jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Mereka membuktikan kesetiaannya dengan firman yang mereka terima secara pribadi dan juga dari gembala, mendewasakan iman mereka sehingga pengajaran apapun, godaan apapun yang mungkin terlontar dari orang lain di luar sana mengenai gembala kamu, justru kamu tidak pernah berpihak kepada mereka, melainkan kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah menggembalakan, mendoakan Bapak Ibu Saudara. Itu untuk jemaat. Nah, kalau untuk gembala, ketika Bapak Ibu gembala di tempat ini mendengarkan, mungkin ada seperti ini terjadi. Seorang yang mempengaruhi jemaat di sini untuk meninggalkan ibadah di tempat ini, meninggalkan pelayanan, mempengaruhi untuk tidak percaya kepada pelayanan di tempat ini. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu gembala di sini apa yang dilakukan? Hizkia yang dilakukan adalah ayat 20. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita tadi membaca Mazmur 46, saya akan jelaskan nanti, ya. Kalau setelah kita baca, nggak bisa kita bayangkan masalah itu seperti apa sih benar keadaannya pada waktu itu. Tapi saya percaya masalah itu bukan masalah biasa, masalah yang berat, masalah yang tidak bisa kita hadapi secara manusia. Tapi di sini Hizkia, saya berharap kita anak-anak Tuhan, khususnya Bapak Gembala kami di tempat ini, berdoa dan berserulah kepada Tuhan. Ayat 21, lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuda dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia memalukan kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ditewaskannya dengan pedang anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi situasi apapun dalam hidup ini, saya pun mengungkapkan ini karena sudah mengalami. Kalau semuanya kita awali dengan doa, dengan seruan kepada Tuhan, saya percaya di seluruh penjuru dunia, dimanapun kita berada, Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu tidak terlambat. Itu yang membuat kita ada sampai hari ini, karena Tuhan yang menolong kita, Bapak Ibu. Banyak orang membawa persembahan kepada Yerusalem untuk Tuhan, dan barang-barang berharga untuk Hizkia, haleluya, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu melihat wajah yang tersenyum, sukacita, seolah-olah tidak ada masalah. Ya, kami pun ada yang namanya masalah. Tapi firman Tuhanlah yang selalu menguatkan. Saya sungguh percaya mesbah doa yang kita bangun setiap hari sebelum mengawali hari-hari yang kita jalani, dan juga firman yang kita renungkan. Mungkin di gereja juga kita dengarkan. Mungkin dari sekarang ini yang canggihnya teknologi, kita dengarkan dari televisi, kita dengarkan dari handphone, YouTube. Ya, banyak firman lalu berkata, Tuhan baik. Aku bersyukur Tuhan dibalik semuanya ini. Aku tahu Tuhan punya rencana yang indah. Bapak Ibu diberkati nggak dengan kesaksian Ibu Kesia tadi? Ya, diberkati nggak?
Saya lihat anak-anaknya bernyanyi memuji Tuhan. Belum cukup sampai di situ berkat Tuhan. Masih ada yang luar biasa. Tapi tetaplah setia. Amin. Katakan dulu Bapak Ibu, sampai hari ini aku ditolong Tuhan. Sampai hari ini aku ditolong Tuhan. Iya, sampai hari ini kita ditolong Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, anak muda, orang tua kami, saya bukan menasehati, saya ditolong Tuhan hari ini. Saya percaya juga 2024 pasti ditolong Tuhan. Ada nggak pergumulan saya yang belum terjawab 2023? Ada. Ada Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, dalam kesetiaan kita, hal kecil sekecil apapun yang dalam perjalanan hidup ini, bahkan mungkin ya orang yang mengecewakan kita, yang bukan kesalahan kita menurut kita, kita bawa di kami Tuhan, berdoa, bersujud kepada Tuhan. Nah, Tuhan melihat semuanya itu Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan hargai. Inilah yang Tuhan lihat di dalam diri Hizkia sebagai pemimpin yang dipercayakan pada saat itu bagi umat Tuhan yang ada di Yehuda, di Yerusalem. Dia berseru dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu kembali kepada Mazmur tadi, ya Mazmur 46 tadi. Dan kekuatan kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Firman Tuhan katakan, hai kamu yang letih lesu, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau dengan kekuatan dia izinkan, dia akan membuktikan kuasanya menolong saya dan Bapak Ibu. Ini ayat 2 ini, ya ayat 2 ini betul-betul inilah yang mereka alami. Begitu mereka diserang, begitu Sanherib ya betul-betul memfitnah ataupun menjelek-jelekkan si Raja Hizkia pada waktu itu supaya mereka tidak percaya kepada setiap firman yang disampaikan Hizkia dengan maksud tujuan merebut bangsa Israel dan Yerusalem pada waktu itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi di situ nyata Tuhan menolong Hizkia. Ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dan geloranya. Bapak Ibu ayat 3, ayat 4, coba Bapak Ibu renungkan. Masalah yang kita hadapi di tahun 2023, ada nggak seberat masalah yang dihadapi oleh pemazmur di sini? Sekalipun bumi berubah. Bapak Ibu hari-hari ini sering apa ya? Sering hujan ya, cuaca tidak menentu. Dan kalau ikuti juga media banyak ya, termasuk teman-teman pada saat kuliah, mereka yang sedang sekarang merantau di suatu tempat mengalami banjir. Di Papua termasuk anak tulang kandung saya dibuat di grup ya, grup opung mereka sedang dihantui oleh ketakutan dengan keadaan yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini katanya, ya sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, bayangin nih, gunung-gunung goncang di dalam laut, ya, sekalipun ribut dan berbuih airnya, ya seperti pernah melihat air yang berbuih, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, dikatakan kalau kita mengenali Tuhan. Ayat 5, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kota Allah itu berbicara Bapak Ibu. Umat Tuhan yang percaya kepada Dia, saya dan saudara, akan dialiri oleh aliran sebuah sungai. Sungai berbicara